Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan tanah bersertifikat yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemiliknya harus diambil oleh negara karena dianggap tanah terlantar. Penertiban tanah terlantar mencerminkan prinsip keadilan sosial atau prinsip kepastian hukum. Nama anggota dari kelompok kami yang pertama ada Naila Ramadhani dengan NIM 202420006, Farhan Akbar Yani Valerian dengan NIM 202420025. Selanjutnya ada Cancan dengan NIM 202420059, Rudi Puspita dengan NIM 202420074, Elsa Arta Sabina NIM 202420094, Safira Rahmatika NIM 02420015, Nur Ayu Fitriana Dewi dengan NIM 202420117. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian tanah terlantar. Tanah terlantar adalah tanah yang diberikan hak oleh negara atau diperoleh berdasarkan penguasaan atas tanah, tetapi dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimasukkan, dan atau tidak dipelihara sesuai tujuan pemberian haknya atas tanah tersebut. Berdasarkan PP nomor 48 tahun 2025, tanah yang terindikasi terlantar akan melalui proses penertiban oleh pemerintah. Ketentuan ini merupakan penerapan fungsi sosial hak atas tanah agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian dasar hukumnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait dengan dasar-dasar hukum. Yang pertama, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering kita ketahui dengan UUPA. Yang ketiga yaitu pasal 27, pasal 34 dan pasal 40 UUPA. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah proses penertiban tanah terlantar. Sebelum negara memproses ataupun mengambil alih tanah yang telah terindikasi terlantar, maka negara haruslah melalui beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama, harus adanya inventarisasi tanah yang telah terindikasi terlantar. Apabila suatu tanah tidak terdapat suatu inventarisasi yang terindikasi terlantar, maka negara tidak berhak semata-mata mengambil dan memproses tanah tersebut. Yang kedua, negara harus melakukan suatu evaluasi terhadap kondisi dan juga pemanfaatan tanah, di mana ini bertujuan untuk pencegahan penyalahgunaan, keadilan dan kesejahteraan, juga untuk optimalisasi fungsi sosial. Yang ketiga adalah pemberitahuan kepada pemegang hak. Ini berarti apabila suatu negara ingin memproses dan mengambil alih suatu tanah, maka negara haruslah mengeluarkan suatu pemberitahuan kepada pemegang hak. Yang keempat adalah pemberian peringatan tertulis secara bertahap. Nah, ini berarti apabila suatu negara ingin mengambil alih ataupun memproses suatu tanah tersebut, negara harus terlebih dahulu memberikan surat peringatan tertulis kepada pemegang hak tanah secara bertahap. Lalu, apabila pemegang hak tanah tersebut tidak memberikan feedback, yang kelima, negara berhak untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar. Namun dengan catatan apabila kewajiban pemegang hak tetap tidak terpenuhi. Setelah suatu tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah yang terlantar, maka hak atas tanah tersebut dapat dicabut dan juga tanah kembali dikuasai oleh negara sebagai tanah cadangan umum negara. Pada slide ini kita akan membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari proses penertiban tanah terlantar. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penertiban tanah terlantar dilakukan melalui serangkaian tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu tanah telah ditetapkan secara resmi sebagai tanah terlantar, setelah melalui seluruh tahapan penertiban tersebut, maka akibat hukum yang pertama dan paling utama itu adalah hak atas tanah tersebut
dapat dihapus. Yang artinya pemegang hak, baik itu hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak lainnya, akan kehilangan haknya secara hukum atas tanah tersebut. Selanjutnya, tanah yang telah dihapus haknya tersebut kembali dikuasai langsung oleh negara. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah mengambil alih penguasaan penuh atas tanah itu. Kemudian tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah cadangan umum negara atau yang biasa disingkat dengan TCUN. Lalu untuk apa sih tanah cadangan negara ini dipergunakan? Tanah tersebut dimanfaatkan untuk 3 tujuan besar, yaitu yang pertama, demi kepentingan masyarakat, misalnya nih untuk pembangunan fasilitas publik atau pemukiman rakyat. Yang kedua, untuk mendukung reforma agraria, yaitu redistribusi dan penataan kembali penguasaan tanah agar lebih berkeadilan. Dan yang ketiga, untuk menunjang pembangunan nasional secara lebih luas. Oke, untuk selanjutnya adalah keadilan sosial versus kepastian hukum. Penerbitan tanah terlantar pada dasarnya lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial karena bertujuan agar tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemanfaatan untuk rakyat dan mencegah praktik spekulasi tanah. Namun, pada pelaksanaannya tetap harus menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum melalui prosedur yang jelas, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga hak pemegang tanah tetap terjaga dan terlindungi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang argumentasi hukumnya. Penertiban tanah terlantar merupakan konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU PA. Pemegang hak tidak hanya berwenang menguasai tanah, tetapi juga wajib mengusahakan, memanfaatkan, dan memeliharanya sesuai tujuan pemberian hak. Oleh karena itu, tanah yang sengaja tidak dimanfaatkan dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar dan menjadi objek penertiban oleh negara. Baik, selanjutnya dari perspektif keadilan sosial, penertiban tanah terlantar merupakan wujud pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 agar tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penertiban ini bertujuan mencegah ketimpangan penguasaan tanah dan praktik spekulasi, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, reforma agraria, dan pembangunan nasional. Namun, pelaksanaannya harus tetap menjunjung kepastian hukum melalui prosedur yang transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tercapai keseimbangan antara keadilan sosial dan perlindungan hak pemegang tanah. Selanjutnya, untuk kesimpulan, pada permasalahan yang telah kami jabarkan tadi, itu bisa ditarik benang merahnya, yaitu tanah tidak dimanfaatkan dan tidak semerta-merta langsung menjadi milik negara. Negara hanya dapat mengambil tindakan setelah melalui proses dan prosedur yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah tetap mendapatkan perlindungan hukum, tetapi di sisi lain penegakan hak juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan persetujuan dan tujuan pemberian hak tersebut. Penertiban tanah terlantar merupakan bentuk upaya negara untuk memastikan bahwa tanah tidak hanya menjadi aset yang dibiarkan terbengkalai, melainkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan ini lebih menonjolkan prinsip keadilan sosial karena berangkat dari gagasan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial dan harus mendukung kesejahteraan bersama. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip kepastian. Baik, saya akan memberikan solusi. Penertiban tanah terlantar harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus menjaga kepastian hukum. Negara perlu menerapkan sistem pengawasan yang transparan dan memberi kesempatan kepada pemilik tanah untuk mengoptimalkan
pemanfaatannya melalui pembinaan atau kemitraan. Jika tanah tetap dilantarkan, negara dapat mengambil alih dan mengalokasikannya untuk reforma agraria, perumahan rakyat, pertanian produktif, atau fasilitas publik. Dengan demikian, tanah tidak menjadi objek spekulasi melainkan kembali pada fungsi sosialnya demi kemakmuran masyarakat. Baik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi pada kali ini. Saya Chen sebagai selaku ketua dari kelompok ini. Pada dasarnya semua kehidupan bergantung pada tanah. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa tanah dan tidak mungkin ada tanah tanpa kehidupan. Keduanya telah berevolusi bersama Dr. Charles Ekolog. Baik, jika ada kesalahan kata dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.